Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah majelis Yasin dan Tahlil Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Majidli Jadli Zuri ada yang Jadli dari Jawa, ada yang Zuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau diberikan banyak yang barokah. Bisa antrian hajinya tahun berapa, Pak? Tahun antrian tahun hajinya berapa? Antrian? Ya. Insya Allah ya belum ada uang. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera dapat uang dan memang antri lagi haji plus insya Allah. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah dan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah mungkin 2 minggu setelah meninggalnya sahabat kita, mungkin hampir sebulan ya, Bapak Jimiswi ya telah berkurang anggota kita. Mudah-mudahan putranya menantu ya Mas ya. Insya Allah nyambungkan, tak suruh bawa bajunya katanya kedodoran sesuk dijadi gratis sesuk kayak gini Pak Haji Rahmat nggak bisa Suryadi Mas sekolahnya dibawa ke sana aja diukur lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa gratis. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan Pak Haji ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih bab ikhlas dari kitab Tanbihul Ghafilin, yakni peringatan bagi orang-orang yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sunnah ta'ala al-Qamakal Al-Faqih Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitabnya beliau menceritakan, mengisahkan, menulis tentang peringatan-peringatan bagi kita yang lupa terhadap kematian. Artinya lupa dalam segala hal termasuk kematian. Beliau berpesan berbagai macam fatwa beliau yang sejuk dan mengenali hati bagi orang-orang yang mau berpikir, yakni la'allakum tatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas yang beliau bawa, yang beliau letakkan di urutan pertama, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan sama beliau. Beliau mencatat dan menulis, menceritakan seorang arif menyebutkan bahwasanya terdapat 7 perkara yang mana bila perkara tersebut tidak disertai dengan 7 perkara yang lain, maka apa yang dikerjakan hanyalah sebuah kesia-siaan belaka, tanpa ada kemanfaatan sedikit pun yang dapat ia ambil darinya. Adapun 7 perkara tersebut sebagai berikut menurut orang arif. Yang pertama, al-kamakal, seseorang yang mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Maka tidaklah takut yang demikian itu, melainkan hanyalah sebuah tipuan belaka, di mana ia tidak akan dapat mengambil manfaat
dari takutnya tersebut, melainkan hanya kesia-siaan belaka. Ini kata orang arif, bukan kata selain daripada orang arif. Jadi beliau mengutip daripada orang arif. Orang arif, misalkan Pak Haji Irsad mengutip fatwa daripada gurunya, begitulah dan seterusnya. Jadi kita mempunyai rasa takut pada Allah, mengaku di lisan aku takut pada Allah, tapi masih mengerjakan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan-perbuatan itu sama juga tidak ada manfaatnya. Rasa takut itu karena tidak ada takut di dalam hati, hanya bil lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dirinya enggan berusaha dan beribadah kepadanya, maka sungguh pengharapan yang demikian adalah tidak dapat memberi manfaat sedikit bagi dirinya. Jadi contoh, tidur di rumah mengharapkan pahala, misalkan sholat di rumah sama istrinya, mengharapkan pahala 27 derajat, ya, mengharapkan pahala 27 derajat, seperti berangan-angan di sholat di masjid. Ini tidak tanpa usaha ke masjid maka tidak dapat 27 derajat. Berangan-angan tidak akan mendapatkan pahala karena berangan akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, niat untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi tidak direalisasikan dalam perbuatan atau kenyataan, maka niat, yakni kata hati yang demikian, tidak memberi manfaat bagi dirinya. Jadi kalau niat kebaikan, misalkan cuma niat toh, aku mau pergi haji, tapi uangnya buat beli tanah terus, beli mobil terus, ini nggak ada manfaatnya. Karena dia ingin meraih pahala sedekah, tapi duitnya nggak pernah buat sedekah. Ini sama juga duitnya tidak manfaat untuk mendapatkan pahala, karena dia hanya berangan-angan tanpa perbuatan yang timbal daripada harapan pahala tersebut. Yang nomor 4, seseorang yang berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapi tidak disertai dengan usaha secara lahiriah, maka doa yang demikian tidaklah dapat memberi manfaat bagi dirinya, sebab kesungguh-sungguhan di dalam berdoa adalah berarti bersungguh-sungguh pula di dalam bentuk amaliyahnya, dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam, yakni mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala atau dalam keridhaan kami, niscaya kami akan memberi petunjuk kepada mereka, yakni menuju jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Hadirin jamaah Yasin dan Tahir al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita niat berdoa, ya Allah, misalkan saya sendiri, ya Allah, saya minta jodoh yang soleh, yang mancung hidungnya, yang cantik, yang kaya, tapi saya cuma di masjid tok. Saya tidak pernah berkenalan di Mas Bokotas ya. Yang tidak dapat apa-apa, saya cuma, ya Allah, hidungnya mancung, ya Allah, solihah, tapi saya tidak berupaya untuk mencari. Itu namanya juga sia-sia. Seperti Mas Seniman ini ya, mau yang nyalon wali kota ini. Mas Rai, Masya Allah, Mas Rai dapat julukan Mas Rai. Umpama Mas Rai ini cari uang, dia mencari uang. Ya Allah, mudah-mudahan di pos ini aku dapat sehari 10 kali tarikan umpama. Tapi tidur di pojok. Kira-kira dapat gak Mas Rai? Mas Rai? Enggak. Orang mau lewat pasti ini orang tidur, gak jadi ya. Pasti begitu, karena usahanya tidak ada. Kalau usaha ya tetap berdoa dan usaha, tetap tidak tidur. Mau kemana bu? Itu pakai bahasa Jawa. Ada pengen di bisa toh. Mungkin pakai bahasa Jawa buat
buat kembangnya. Jadi harus berusaha, berdoa dan berusaha. Bukan berusaha dulu baru berdoa, bukan. Berdoa dulu baru berusaha. Tapi jangan sampai terlepas daripada usaha. Ini mas Regi, kalau bagi nyala wali kota, yuk itu anak fungsi, ya bangun masjid tak ikhlas 3 tingkat, nanti menawarnya tambah tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, innallaha ma'as sabirin, dan di sini wa innallaha ma'al muhsinin. Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang berbuat baik dimusuhi orang itu tidak selalunya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru seperti Rasulullah SAW, setiap nabi, bahkan di negara Bani Israel, artinya kalau dari sejarah dari Nabi Musa alaihissalam, itu punya kaum Bani Israel itu 12 macam golongan. Jadi tidak hanya suku Jawa satu aja, enggak, tapi ada Jawa apa, ada Jawa halus, ada Jawa kasar, ada Jawa, pokoknya sejumlah itulah. Nabi Musa dalam perjalanannya membawa 12 grup, istilahnya lah, 12 suku Bani Israel. Dan orang Bani Israel tidak bersyukur pada Allah. Setiap kali ada nabi itu dibunuh, yang tidak sesuai dengan kehendak dia dibunuh nabinya. Jadi 100.000 lebih nabi yang dibunuh oleh kaumnya Bani Israel. Jadi dimusuhi, nabi dibunuh, tapi tidak diterangkan di dalam 25 nabi. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu banyak, tapi dibunuh karena apa? Tidak sesuai dengan harapannya. Tidak sesuai dengan harapannya. Wah, orang cocok, mata ini bunuh aja nabi. Itu sudah zaman dari zaman Bani Israel. Jadi zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang yang berbuat baik itu tidak selalu mulus seperti kita. Seperti kita ini Pak, kalau di rumah sudah suami istri, sudah santai-santai tenang, ada juga masalah dari anak, ada juga ada. Itu ujian. Itu ujian yang harus kita selesaikan dengan kesabaran. Allah a'lam bishawab. Yang nomor 5, seseorang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan olehnya, maka tidaklah permohonan yang ia lakukan melainkan hanya sebatas di lisan saja, tanpa ada kesungguhan di dalam hati kebesaran yang sebenar-benarnya. Ya Allah, umpama saya minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku, dulu pernah mencemooh Pak Haji Irsad, umpama saya pernah riba Pak Haji Irsad, tapi saya tidak mendekati Pak Haji Irsad, tidak minta maaf sama Pak Haji Irsad. Setiap hari saya digoda, misalkan Pak Haji Irsad digoda oleh saya, misalnya Pak Haji Irsad itu kalau memang mesti suaranya betul, misalkan begitu ya, umpama ya, itu saya riba. Saya tanpa saya berupaya untuk mendekati Pak Haji Irsad ya, dan tidak berhenti, maka ampunan itu tidak akan berlaku. Habis saya dari Pak Haji Irsad, ribah lagi Pak Haji Irsad. Sudah ketemu, sudah salaman, ribah lagi di lain hari Pak Haji Irsad, saya ribah lagi. Itu sama juga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyesali semua perbuatan dosa-dosa dilakukan oleh kita. Begitulah kurang lebihnya, itu sia-sia belaka tanpa menyesali semua perbuatan-perbuatan yang telah dilanggarnya. Yang keenam, seseorang yang berbuat kebaikan dalam bentuk lahirnya yang tampak, akan tetapi ketika orang tidak melihat atau memperhatikannya, ia mengerjakannya dengan tidak baik, maka perbuatan yang demikian hanya cermin dari kepura-puraan belaka, sehingga itu tidak membuat kebaikan sedikit pada dirinya. Sebagaimana penjelasan yang akan kita sampaikan, umpama ini Pak, umpama saya kemarin ini kan ke rumah, ada sholat jamaah di suatu desa, itu pas orangnya agak sedikit muda, wudhunya ini wah amburadul, pokoknya cepat. Saya bilang, Mas, tak gini, Mas, apa? Tak beri isyarat, lu diulang lagi. Dan itulah ketika kita tidak ada orang,
itu berbuat kita seenaknya, beribadah seenaknya. Maka ketika dia ada di depan orang, kita buat sebaik-baiknya. Itu namanya riya, dan itu tidak akan mendapatkan pahala apapun. Masalah ini, misalkan contoh, misalkan seperti Pak Haji Rahmat punya kuliah lagi bangun rumah. Kalau ditunggu di Pak Haji Rahmat, kerjanya tenanan, plek-plek, api. Begitu nggak ada Pak Haji umpama. Lari-lari disik rokok, tahunya keturun ya, sampai setengah jam umpama. Ini namanya tidak sesuai dengan usaha, tidak sesuai dengan usahanya. Ya. Jadi tidak sesuai dengan usaha ketika dia bersama orang, bosnya ataupun dia sendirian. Maka disebut seperti ini adalah sia-sia belaka perbuatannya karena kepura-puraan, namanya riya, dan itu termasuk orang munafik. Misalkan saya baik dengan Pak Roy, kelihatan baik dan begini, tapi di belakang nutui, apa Pak Roy itu kalau tiduran, kalau di pos itu pasti tiduran. Itu namanya mencela. Itu seperti itu juga berlaku. Setiap individu kita ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, menipu Allah Subhanahu wa taala kalau tidak hati kita terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ya baik di depan, baik di belakang. Kalau tidak baik di depan, ya tidak baik pula di belakang. Begitu. Kalaupun istilahnya begitu, tapi orang muslim haram hukumnya dengan sesamanya tidak akur, karena tidak akan masuk surga, tidak sempurna imannya bila tidak kita saling mencintai dengan sesama yang lain. Yang terakhir, yang nomor 7, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam beramal akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, beliau mencatat dalam kitabnya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang menghimpun harta dunia seperti pemerah susu, yakni dengan memperalat agama, berpakaian seperti bulu domba di dalamnya, kehalusannya apa yang mereka ucapkan lebih manis daripada gula. Namun berhati-hatilah, karena mereka adalah laksana hati-hati serigala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kepada mereka, apakah dengan aku kamu menipu, atau apakah kamu memperdagangkan aku dengan penuh keberanian? Kata Allah Subhanahu wa taala, di manakah yang menjadikan dirinya itu gagah berani tanpa berpikir dan bertanya-tanya? Maka tunggulah dengan namaku, aku bersumpah, sungguh aku akan menimpakan fitnah, yakni atau bala, hingga orang-orang yang bijaksana dan berakal yang berada di tengah-tengah mereka akan terheran-heran kebingungan. Al-Kamakaru, seperti yang ditulis oleh Abdullah As-Samarqandi dalam kitabnya, menerangkan 7 hal. Yang terakhir dapat kita sebutkan bahwa ketika kita beramal, maka kita flashback lagi dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, penggalan surat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sapa sing gak gelem pengen ketemu Allah, sapa sing gak gelem, siapa yang tidak mau menginginkan perjumpaan pada Allah Subhanahu wa taala, yakni berjumpa kembali pada amal-amal yang akan dibalasnya kepada kita. Pasti semua orang akan mau mengharapkan perjumpaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faman ya'mal falyamal amalan shalihan, maka berbuat baiklah, beramal saleh, amalan salihah. Tidak cukup itu, amalan yang bagaimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Misalkan umpama Pak Majeri ini, Pak Majeri umpama ini punya budget selamatan ini, umpama Pak Majeri, mohon maaf ya, ini biar kita luaskan penjabaran ini. Umpama ini budgetnya 300, tapi diada-adakan sampai 1 juta ini, dipaksa-paksa. Wah, makanan enak biar nanti, kecuali niat bersedekah, aku ingin menyenangkan tamu-tamu saya. Lain lagi Pak Majeri,
Jadi itu namanya bukan dipaksa biar nanti kalau setiap kali Pak ke rumah Pak Masjid pasti enak-enak. Nah, apabila ada di hati kepingin kepingin dipuji, maka disitulah letaknya wala yusyrik bi ibadati rabbih hada. Jangan duakan, jangan bersekutukan di hati ini lain daripada niat tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niatkan bikin rumah begini nih. Nah, kan kita ini kadang-kadang lupa untuk berniat. Bikin ruangan yang bagus bukan untuk kita nikmati, tapi ya Allah, ku bangun rumah di depan ini yang bagus, bila ada tamu datang biar senang ya Allah, biar duduk manis di sini santai, biar nyaman di ruang tamu. Kadang-kadang kita tidak sejauh itu untuk meniatkan buat rumah. Nah, itu mari kita ulangi lagi niat kita membangun rumah untuk membuat orang lain masuk menjadi nyaman dan tenang dan tentram. Itu diantaranya penjelasan untuk hal 7, 1 sampai dengan 7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk terus menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita Pak hidup itu buka surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Itu makna ibadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, mati dan hidup ini liyabluwakum. Ya, Allah mencoba siapa yang paling baik amalnya. Itu saja. Jadi intinya adalah amal baik, inti daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada khilaf, bila ada menyinggung perasaan, bila ada menyakiti hati panjenengan, demi Allah, mumpung saya masih hidup, saya di malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin